Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap tidak khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih yang terjadi di dunia ini, supaya kita tetap dalam hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita mendengar istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, mungkin muncul beberapa pemikiran dalam benak kita, entah itu merujuk kepada satu awal perkenalan, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan nuansa-nuansa romantis untuk saling mengasihi, maka butuh pengenalan, atau bahkan kita memiliki pandangan yang lain tentang istilah tersebut. Namun melalui istilah itu kita bisa melihat bahwa ketika kita mengenal, perlahan-lahan akan muncul kasih. Itulah yang disebut dengan istilah sayang dalam istilah tersebut. Itu sebabnya banyak orang yang pada perjumpaan pertama sekali merasa perlu untuk berkenalan agar di akhirnya bisa menjalin hubungan yang penuh dengan saling mengasihi. Sehingga kata mengenal bisa kita artikan sebagai peristiwa yang berproses. Sebab terkadang dalam peristiwa yang berproses itu kita bisa saja mengenal si A yang sikapnya begini pada waktu ini, dan sewaktu-waktu kita mengenal si A itu dengan sikap yang lain dari dirinya. Maka pengenalan itu bukanlah terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan membutuhkan waktu yang relatif lama. Contoh kecil, seorang ibu yang memiliki 6 orang anak. Tentu dia memiliki pengenalan tersendiri kepada anak-anaknya. Anaknya yang 6 itu, dia memiliki pengenalan dari anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, sampai dengan anaknya yang ke-6. Seperti ini, dan seperti ini. Bahkan dia terus merasa harus mengenal anaknya, berproses karena dia sudah memutuskan pilihannya untuk mengasihi anak-anaknya.
Mengenal tidak sekedar hanya tahu nama, tidak hanya sekedar tahu tahun lahir, tanggal lahir, tapi mengenal perlu sampai kepada mendalami, bahkan memahami. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus melayani hidup pelayanan, yang ketika Yesus pergi kemana saja melayani, murid-muridnya ada berdampingan dengan dia, mengikuti dia kemana Yesus memberitakan kabar baik. Bahkan kita bisa menyatakan bahwa murid-murid itu benar-benar mengenal Yesus, sebab mereka setiap harinya bersama-sama dengan Yesus sendiri. Tapi seiring perjalanan mereka yang mengenal Yesus pun pada akhirnya jatuh bangun dalam kehidupan pelayanan mereka. Ada mereka yang mengkhianati Yesus, ada mereka yang menyangkal Yesus, bahkan ada mereka yang tidak percaya kepada Yesus, padahal mereka terus mengikuti pelayanan Yesus kemanapun Yesus pergi. Dari sana, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa menilai apa yang disebut dengan mengenal atau apa itu pengenalan. Itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, sebab kita berproses di dalam. Namun walaupun mengenal, berkenalan, pengenalan bukanlah hal yang mudah, tapi kita merasa perlu untuk mengenal. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita yang pertama, bagaimana pengenalan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang kedua, bagaimana pengenalan kita sendiri kepada Allah yang adalah Tuhan kita? Dalam Nats 2 Petrus pasal yang pertama ini, Rasul Petrus mengajak orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai-bagai daerah. Berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 1, ada di Asia Kecil, ada di Bitinia, dan di daerah-daerah yang lain. Mereka di sana dikatakan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih, yang gigih berjuang dalam pengenalan mereka kepada Kristus. Petrus membuka suratnya yang kedua ini dengan ucapan salam, jelas dipaparkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lalu masuk kepada judul perikop ayat 3 dan seterusnya, panggilan dan pilihan Allah. Dalam ayat 3 sampai ayat 4, Petrus menyampaikan bahwa Allah yang berkuasa menganugerahkan yang pertama segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang adalah Allah. Yang kedua, janji-janji yang berharga dan yang sangat-sangat besar. Yang ketiga adalah keluputan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Supaya poin-poin tadi yang dijelaskan tadi tercapai, maka di ayat 5-7 Petrus mendorong orang-orang percaya untuk bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman mereka kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada semua orang. Mengapa Petrus merasa perlu meneguhkan iman mereka yang disebut sebagai orang-orang pendatang tadi, orang percaya, orang-orang yang dipanggil Allah? Sebab orang-orang percaya itu pada waktu itu mengalami pergumulan iman yang begitu luar biasa. Karena banyak pengajar-pengajar sesat pada waktu itu, penganiayaan-penganiayaan yang mereka alami. Mereka dituduh tidak bermoral karena berlangsungnya pertemuan-pertemuan rohani. Dibenci karena ahli-ahli sihir menjadi kurang laris. Petrus ingin mereka memiliki sikap hidup yang lebih baik agar sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, sehingga nampaklah pengenalan akan Kristus itu sendiri. Dalam ayat yang ke-8, Petrus kembali menyatakan bahwa bila 7 rumusan pengenalan itu ada pada orang percaya, maka pengenalan akan Kristus dinyatakan berhasil. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki rumusan pengenalan itu, di ayat yang ke-9 dia menyatakan adalah orang-orang yang akan menjadi buta, picik, sebab mereka lupa bahwa dosanya telah diampuni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Bagaimana dengan keberimanan kita saat ini? Sudah sejauh apa pengenalan kita sendiri kepada Kristus yang adalah Tuhan kita? Sudahkah kita memiliki 7 rumusan pengenalan tadi? Kebajikan, mulu dihata bata didok, denggang di parange, kelakuan yang baik. Lalu yang kedua, pengetahuan. Dalam bahasa Batak lebih dalam artinya habisuhon, marbisuk ma akan akorsiai. Lalu yang ketiga di sana katakan penguasaan diri, pangarajayon diri, mengendalikan diri. Yang keempat, ketekunan, habengeton, ikon benget. Lalu yang kelima dikatakan kesalehan, hadaulaton, martangian, berdoa, marsaor dohot debatan. Lalu yang keenam ada kasih kepada sesama. Lalu yang ketujuh ada kasih kepada semua orang. Semua itu, 7 rumusan pengenalan itu harus kita raih sebagai orang percaya. Di tengah situasi pergumulan yang sangat mendunia ini, sudah bagaimana pengenalan kita, saudara-saudariku, kepada Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, yang berkuasa untuk segala sesuatu yang terjadi saat ini. Mari kita uji 7 rumusan pengenalan tadi. Sudahkah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita buahkan 7 rumusan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Terlebih dengan percepatan informasi saat ini, bahkan kita perlu menguasai diri. Salah satu poin yang dari 7 tadi, ketika kita harus mampu bisa menguasai diri kita, menyaring mana informasi yang baik, menyaring mana informasi yang kurang baik. Di sana juga kita teruji. Dalam hal ini kita dituntut untuk melakukan 7 rumusan tadi. Menguasai diri, berbuat bijak, marbisuk, benget, daulat, patu paholong. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, tak melulu kita merasa paling ini dan itu dibanding dengan yang lain. Mari untuk tidak saling menyalahkan, mari untuk tidak saling menghakimi, melainkan untuk saling mendoakan, saling memberi semangat. Dengan seruan minggu judikan pada minggu hari ini, luluhon awali jahuma, berilah kepadaku ya Allah keadilan. Dengan topik minggu, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Ini akan ditunjukkan oleh Allah sendiri dengan kuasanya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, yang mau terus-menerus mengenal Dia dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala bentuk perhatiannya, dengan segala apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal Allah terus-menerus di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang telah bersapaan dengan kami. Kau menguatkan kami, Kau mengingatkan kami, Kau membekali kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah situasi yang begitu genting di dunia ini, terima kasih mengingatkan kami dengan firman. Kiranya Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin mengenal di dalam iman kami kepadamu. Tuhan, dengan situasi yang terjadi ini, kami bawa ke hadapan-Mu orang-orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga Tuhan dengan kami yang ada di kota Rengat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Kiranya kami boleh dalam keadaan sehat. Tuhan, jauhkan mara bahaya dari kota kami ini. Keluarga, lepas keluarga juga Tuhan berkati. Kalau ada yang bergumul juga Tuhan lindungi. Bila ada keluarga kami Tuhan yang terkena COVID-19, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang bahkan yang tidak kami kenal, Tuhan, jamah mereka, berkati mereka, lindungi mereka, beri mereka kesehatan, kepulihan, supaya mereka boleh tetap merasakan kasih dari Bapa. Begitu juga mereka yang ditinggalkan oleh keluarga mereka karena peristiwa ini. Tuhan, kami tahu semua berada dalam kuasa-Mu. Berikan penghiburan kepada mereka, berikan hati yang begitu luas untuk mereka boleh menerima perpisahan melalui kematian. Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa, negara kami, pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai
Tuhan percayakan melalui pekerjaan mereka untuk berhikmat, bijaksana, melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan yang sudah berlelah payah, bersusah payah, begitu juga tim para medis. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan yang luar biasa, supaya mereka tetap merasakan kasih kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan, tak lepas dari doa kami, para pelayan-Mu dimanapun mereka berada yang membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, menguatkan mereka, memberi kuat, memberikan pengharapan terus untuk boleh meneguhkan iman-iman jemaat. Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada, yang jauh yang dekat dari kami, berkati mereka senantiasa ya Bapa. Masih banyak permohonan kami, tapi semuanya tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.